Masih berbincang pemirsa bersama dengan Mas Christian Sitorus Research MNC Sekuritas dan sebelum kita ke saham pilihan, kami akan membahas sedikit mengenai aman mineral yang terpantau mencatatkan kinerja kuartal ketiga 2024 ini yang sangat ciamik dengan laba tumbuh di atas 950%. Bagaimana tanggapan dari Mas Christian? Kemarin juga sahamnya menguat lebih dari 1%. Oke, Mbak. Thank you, thank you. Jadi kalau misalnya kita lihat kan di mana di 9 month 2024 ini sahamnya dari production-nya itu kita lihat meningkat drastis ya. Maksudnya dari production tembaga itu 68% menjadi 335 juta kalau saya nggak salah. Kemudian emasnya itu 173%. Nah, memang dari segi production, dari segi financial mungkin kita bisa melihatnya secara oke ya. Tapi mungkin kalau dari fundamentalnya itu kalau kita lihat PI-nya itu masih mahal ya. Kalau nggak salah itu di sekitar Mhm. 46 kali untuk aman mineral ini. Nah, again, kenapa tadi mungkin performa Naiman itu sangat ciamik itu mungkin terreflect dari performa tertinggi sejak operasional yang batu hijaunya aman mineral ini. Nah, ini bisa menjadi sentimen positif untuk aman mineral. Selain itu juga kan kita melihat adanya smelter yang akan commissioning itu di kuartal 1 2025. Nah, kalau misalnya kita melihat secara keseluruhan, prospek aman ini terlihat positif dengan dukungan dari peningkatan kinerja tadi yang operasional, keuangan, dan juga pengoperasian smelter barunya itu yang kalau saya nggak salah berkapasitas itu 900.000 konsentrat per Berarti tahunnya. banyak ya sentimen, positif sebenarnya untuk AMMN meskipun Anda katakan secara PI juga sudah tidak murah lagi. Ya, Harusnya, PI rata-rata itu, industri di posisi berapa? mungkin di kisaran 20 sampai 30 kali ya kalau Oh, mungkin berarti ya. AMMN ini, sangat signifikan ya hampir, sekitar, 40% ya? Ya, betul betul. Dibandingkan naik 40% ya dibandingkan perbedaannya dibandingkan yang lain. Nah dengan prospek yang masih Anda katakan masih cukup positif, mmm, apa rekomendasi untuk AMMN? Oke, rekomendasi by or sell gitu ya berarti, Mbak, ya? Ya, Em, Lebih ke hold dulu ya. hold dulu. Maksudnya wait and see lagi terkait dengan nanti commissioning smelternya sih. Kan kita tahu commissioning smelternya ini di kuartal 1 2025 kalau saya nggak salah. Di mana ini terintegrasi. Jadi mereka itu bisa dari katoda tembaga hingga emas dan perak batangan. Jadi terintegrasi semuanya. Nah, dari sini itu bisa menurunkan cost-nya perusahaan dan juga meningkatkan kapasitas pabriknya itu. Jadi kita bisa melihat setelah commissioning smelternya ini sih sebenarnya. Oke, jadi kalau baru mau masuk lebih baik, setelah commissioning smelternya ini di awal tahun 2025 ya? Ya Jangan mungkin di terburu-buru, mungkin di kuartal 2-nya sih. Karena kuartal kan 2-nya. masih commissioning di kuartal Berarti 1. masih cukup lama dong kalau mau masuk ke AMMN kalau belum punya, barang begitu ya? Mungkin kalau misalnya belum punya barang, mungkin kalau trading-trading singkat mungkin oke lah mungkin Oh, sehari dua baik, hari. trading-trading singkat saja. Kalau Ya. begitu Anda lebih prefer ke saham-saham yang bagaimana? Berikut rekomendasi saham pilihan kami rangkum dalam grafis dari MNC Sekuritas pemirsa. Di antaranya pemirsa ada saham seperti Inco yang direkomendasikan dengan buy di support 3.600 resisten 3.950. Ada MR juga buy, ada support di 1.260, support kedua di 1.230, resisten 1.350. Oke. ISAT buy, support pertama 2.180, support kedua di 2.120, resisten di 2.530. Medco buy dengan support 1060, resisten di 1180. Kita mulai Mas Christian dari Inco. Oke. Mungkin dari inkonya sendiri kita lihat kan tadi supportnya 3.600 dengan resistennya 3.950. Nah, kalau misalnya kita lihat dari EV EBITDA-nya yang 7 kali, eh ini kan salah satu yang untuk mining yang murah ya. Dimana juga kita melihat tahun depan kita expect itu akan ada cash cost improvement dari Inco-nya sendiri. Cash cost improvement ini akan menaikkan net income-nya perusahaan. Nah, karena kita ada melihat ada isu ya dari Orgrade sama Master Content-nya pada tahun ini, tapi itu di kuartal 3 itu sudah di resolve sebenarnya untuk isunya. Jadi harusnya earnings-nya akan grow nanti untuk di Inco-nya. Jadi saya melihat Inco ini salah satu prospek yang bagus untuk kedepannya. Yang kedua,
mungkin untuk di ADMR ya, di mana PI-nya itu di 7,4 kali untuk PI-nya ADMR. Kalau untuk saya pribadi sih sebenarnya lebih senang dengan story aluminium smelternya yang akan nanti start commissioning di kalau misalnya kita lihat akan full capacity itu di kuartal 2 2026 tahun depan. Kemudian yang ketiga itu ada ISAT dengan PI-nya itu 14,5 kali ya. Jadi kenapa ISAT ini? Kalau misalnya kita lihat dari dibanding di other peers itu ISAT itu memiliki ARPU yang paling rendah. Nah, sehingga mereka akan ada kesempatan untuk naikin ARPU-nya sendiri si ISAT ini. Nah, selain itu dari ISAT ini juga fokus di Tier 2 dan Tier 3 cities di mana ini adalah traffic grow yang paling banyak di situ. Jadi mereka itu memiliki banyak room untuk growth untuk dari ARPU-nya sendiri. Terakhir untuk Messi lebih ke senang dengan story oil untuk saat ini sih, Mbak. Oke, terakhir untuk Medco tadi ya? Ya. Ya, seperti apa untuk Medco? Oke, untuk Messi sih dengan PI yang 4,8 kali, ya mungkin salah satu untuk yang termurah sih sebenarnya. Jadi senang dengan story-nya sih kalau saya. Baik, Story sih ya. sorry-nya sih ya. Ada target untuk Medco di 1060, resisten di 1180, support di 1060 ya, resisten di 1180. Best buy-nya kira-kira yang oke di level berapa untuk Medco? Mungkin di level Messi itu di sekitar 1100 kalau misalnya saya bisa lihat sih. 1100 ya? 1100 sampai 1120. Baik, itu dia untuk Medco. Itu dia rekomendasi saham pilihan. Kita bergeser ke sentimen lain dari emiten maupun juga dari market yang menjadi perhatian Anda. Apalagi nih kira-kira Mas Christian yang patut pemirsa ketahui? Oke, lebih ke PPN 12% sih yang PPN. iya PPN lagi sih. Jadi yang akan direncanakan diterapkan di tahun depan ya rencananya. Dimana kita lihat dengan PPN 12% ini kan harga barang itu akan meningkat. Tapi kita lihat di tahun ini purchasing power-nya itu masih sangat weak ya. Jadi bisa juga ini akan impact terhadap sejumlah emiten khususnya si sektor dan sektor consumer dan juga retail emiten sih. Ini akan berpotensi untuk menurunkan disposable income-nya mereka. Tapi again mungkin ini akan di-offset dengan momentum Nataru ya. Nataru dan Lebaran sih yang akan mendorong volume penjualan. Jadi concern-nya itu sih salah satunya PPN 12%. Baik, termasuk PPN 12%, tapi kan ini rencananya akan ditunda dan Luhut katakan bahwa ini sudah ya bisa dibilang ya sudah hampir pasti akan ditunda. Hmm. Oke, mungkin itu kan belum dengan kepastian ya. Hmm, Maksudnya kita juga bikin a worst case yang paling worst yang paling worst banget sih. Jadi eh, apa yang akan terjadi ketika nanti PPN 12% itu diterapkan eh, terjadi sebenarnya gitu. baik. Kemudian ada OPEC Plus yang juga ini menunda ya pertemuan menteri-menteri negara penghasil minyak itu OPEC Plus Ya. yang awalnya harusnya Minggu 5 Desember ini dikatakan ini akan diundur. Bagaimana sejauh mana juga akan mempengaruhi sektor energi dan juga pasar modal? Singkat saja. Oke, mungkin kalau misalnya dari sudut pandangnya itu adalah penurunan harga ini akan berdampak terhadap pendapatan dari perusahaan-perusahaan migas ya, yang pada gilirannya itu bisa mengurangi labanya mereka. Nah, ini juga bisa menghambat investasi baru dan eksplorasi serta produksi karena ketidakpastian terkait profitabilitasnya mereka. Jadi, kalau misalnya saya lihat secara keseluruhan ini tuh sejalan dengan penurunan nilai saham perusahaan energi di mana investor cenderung menjual saham-saham yang terpengaruhi oleh minyak yang harganya rendah sih. Baik. Sehingga bisa menyebabkan harga saham dan market cap perusahaan itu semakin turun sih, Mbak. Kalau misalnya Nah, saya lihat. melihat pembukaan perdagangan pada pagi hari ini ternyata turun lagi nih Mas Christian dan juga pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan melemah 0,59%, cukup signifikan seiring dengan bursa Asia lainnya turun 42 poin ke 7.157. Artinya IHSG tidak mampu mempertahankan posisi 7.200 di pembukaan perdagangan sesi pertama dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat ke 15.839. Deretan saham yang menjadi top gainers pemirsa dan juga losers based on value kami capture beberapa waktu yang lalu, di antaranya adalah INPC, kemudian JIHD, VUTR ini melesat 31%, TAPG 4,5%, ECI, LSIP
IOTF, Fox SRTG, dan Awan. Sementara losers pemirsa masih dihuni oleh Adro yang melemah 21%, Bank Mandiri 1,5%, GoTo hampir 3%, BRPT 3%, Film 3%, MDKA hampir 2%, dan beberapa saham lain seperti Avia, Brandbot, dan juga ada BOS. Itu dia pemirsa ya. Hampir semua sektor juga bergerak di teritori negatif, kecuali non-siklikal. Singkat saja melihat pembukaan perdagangan yang ya 7.150-an, bagaimana tanggapan Anda? Dan tips untuk pemirsa. Oke, untuk mungkin lebih kalau untuk yang sekarang kan ditertekan lagi ya untuk IHSG-nya sendiri. Kalau misalnya again ini adalah salah satu faktor dari Adaro-nya sendiri yang tadi saya udah sempat mention mungkin dia akan tertekan lagi di hari ini. Jadi untuk misalnya saya melihat untuk para investor itu jangan langsung deg-degan, jangan langsung takut dengan terkait dengan IHSG ini. Tapi kita juga harus melihat long term-nya IHSG. Saya yakin akan ada rebound IHSG lagi sih. Baik, short term memang masih turun, tertekan oleh beberapa saham termasuk Adro tadi begitu ya. Tetapi kemanapun arah IHSG tentunya ada yang menguat, ada saham juga yang mengalami pelemahan. Yang penting strategi investasinya tepat dan juga disiplin. Begitu ya Mas Christian. Betul, 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 betul. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali untuk Anda. Semoga perbincangan kita pagi hari ini bisa menjadi referensi untuk pemirsa. Sukses selalu Mas Christian, sampai berjumpa lagi. Betul.